Halo, hari ini kita belajar fisika di kelas 11 tentang fluida statis. Fluida statis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida. Atau zat alir yang diam atau tidak bergerak. Dalam fluida kita mempelajari tentang massa jenis. Di mana massa jenis adalah ukuran kepadatan atau densitas. Massa jenis dirumuskan sebagai perbandingan massa zat dengan volume zat tersebut, di mana rumusnya itu adalah Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik. M massa zat, satuannya kilogram. Dan V volume zat, satuannya meter kubik. Selanjutnya, tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang per satuan luas permukaan. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau yang biasa kita sebut dengan Pascal. Dan F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Nah, di sini kita akan melihat hubungan satuan tekanan. Di mana 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan Pascal, dan 1 bar itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan 1 atmosfer itu sama dengan 101.325 Pascal. Atau 1 atmosfer itu biasanya itu 760 mm Hg. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tak bergerak. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik
di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Di sini bisa kita lihat rumusnya, P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P itu sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Dan G, percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan H, kedalaman titik dari permukaan fluida, satuannya meter. Selanjutnya, kita membahas tentang tekanan total. Pada permukaan fluida yang terkena udara luar, bekerja tekanan udara luar yang dinyatakan dengan P. Jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan, besarnya tekanan total atau tekanan mutlak pada suatu titik di dalam fluida, yaitu P sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H. P, tekanan total, satuannya Newton meter kuadrat. P0-nya itu tekanan atmosfer, satuannya Newton meter kuadrat. Sedangkan H itu kedalaman, satuannya meter. Next, kita membahas tentang hukum Pascal. Melalui penelitiannya, Pascal berkesimpulan bahwa apabila tekanan diberikan pada fluida yang memenuhi sebuah ruangan tertutup, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan besar yang sama tanpa mengalami pengurangan. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Pascal. Di sini kita bisa melihat gambar dari hukum Pascal. Yang di sini dia ada luas penampangnya itu dua, yaitu A1 dan A2. Dan di sini ada dua pipanya. Yang pertama itu pipa pertama dan pipa kedua. Nah, di sini bisa kita lihat berarti dia F1 P1-nya itu mengalir ke F2 ke P2. Dan di sini bisa kita lihat rumusnya, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini bisa kita lihat hukum Archimedes. Rumusnya itu adalah FA sama dengan WU dikurang WF. Atau FA sama dengan Rho F dikali G dikali VB. Nah, di sini juga bisa kita lihat kondisi benda di dalam fluida. Adanya gaya Archimedes juga mengakibatkan suatu benda dapat mengalami tenggelam, terapung, dan melayang.
jika dicelupkan dalam zat cair. Nah, di sini bisa kita melihat benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam, dan juga rumus dari benda-benda tersebut ketika dia terapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tegangan permukaan. Rumus yang digunakan di sana adalah gamma sama dengan F per 2L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F, gaya yang bekerja, satuannya Newton. Sedangkan L, panjang benda. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kapilaritas, di mana kapilaritas itu peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada kapiler yang disebabkan oleh adhesi dan kohesi. Dan di sana bisa kita lihat rumusnya itu adalah H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho dikali GR. Supaya lebih paham dan lebih mengerti, kita bisa melihat contoh soal berikut. Dan di sini kita kerjakan sama-sama ya. Sebuah pipa U diisi dengan 2 cairan yang berbeda seperti gambar di samping. Jika massa jenis ρ1 sama dengan 0,8 gram per cm kubik, dan ρ2, mohon maaf ya, itu ρ2 sama dengan 1 dikali G per cm kubik, dan H1 sama dengan 10 meter. Hitunglah tinggi H2. Dari soal bisa kita lihat yang diketahuinya itu adalah ρ1 0,8 gram per cm kubik, ρ2 1 gram per cm kubik, dan H1 10 meter. Nah, yang ditanya di sana itu adalah H2. Rumus yang kita gunakan di sana adalah P1 sama dengan P2, di mana P1-nya itu ρ1 G1 H1 sama dengan ρ2 dikali G2 dikali H2. Nah, langsung kita masukkan nilainya, yaitu 0,8 dikali 10. Kenapa 10? Karena kalau di dalam soal G-nya tidak diketahui, tapi ingat di dalam standar internasional itu nilai G-nya itu sama dengan 10. Jadi kalau tidak diketahui, kita langsung bisa memasukkan nilai 10. Dan H1-nya itu 10 sama dengan ρ2 nya tadi 1 dikali 10 dikali H2. Kita matikan, sisanya itu 80 sama dengan 10 dikali H2. H2 sama dengan 80 per 10, dan hasilnya adalah 8 meter.
Thank you for watching. God bless you. Bye bye.